teman-teman, balik lagi dengan saya Jericho Zeki. Kali ini saya sedang berada di Dusun Ciwado, Desa Cikawung, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Ingin melihat secara langsung rumah tahan gempa. Dan kebetulan di Dusun Ciwado ini rumahnya kebanyakan terbuat dari kayu jati. Dan untuk lebih jelasnya, ikuti terus. Banyak. Sesering mungkin lah. Mengapa rumah kayu lebih tahan gempa? Rumah adalah produk budaya, sehingga tiap daerah atau negara mempunyai cirinya sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi alam tempat di mana ia tinggal. Sebagai contoh, orang Eskimo yang hidup di Kutub Utara dengan lingkungan sekitar dipenuhi salju membuat rumah dari bongkahan balok es yang disusun membentuk kubah. Karena memang di tempat ini sulit menemukan batu, kayu, tanah, atau bahan lainnya. Bangunan gaya orang Eskimo ini tidak mungkin diterapkan di negara Arab yang lingkungannya penuh padang pasir dengan suhu yang panas. Sudah pasti esnya akan mencair. Orang Arab akan membuat rumah dari bahan yang ada, yakni tanah, pasir, dan kayu, yang disusun menyerupai kubus dengan atap dari kayu maupun pelepah kurma tanpa ada genteng, karena memang di sana jarang hujan. Rumah gaya orang Arab ini juga tidak cocok diterapkan di Indonesia yang curah hujannya tinggi. Bagaimana masyarakat Indonesia membangun rumah yang alamnya punya dua musim ini? Ternyata rumah di tiap wilayah Indonesia juga berbeda-beda, tergantung dari sumber bahan dan alamnya. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas rumah panggung. Namun, rumah panggung juga banyak macamnya, tergantung dari ketersediaan bahan bakunya. Ada yang terbuat dari bambu, dari kayu ulin, dari kayu jati, dan lain-lain. Fungsi utama rumah panggung juga berbeda-beda. Ada yang untuk menghindari banjir, menghindari hewan buas, dan ada juga untuk meminimalisir efek gerakan tanah atau gempa. Pada pembahasan kali ini adalah rumah yang tahan terhadap pergerakan tanah. Dan saya berkesempatan berkunjung ke salah satu desa di Indramayu. Tepatnya di Dusun Ciwado, Desa Cikawung, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, untuk melihat secara langsung rumah-rumah tahan gempa. Namun sebelum melihat dari dekat, berikut beberapa alasan mengapa masyarakat di dusun ini mayoritas membangun rumah dari kayu. Selain sumber bahan kayunya banyak ditemukan di sini, ada alasan lainnya juga nih. Pada foto satelit ini, kita lihat kepulauan Indonesia dan sekitarnya. Sebagian sisi luar kepulauannya masuk dalam jalur cincin api atau Ring of Fire. Di antaranya Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Karena wilayah tersebut berada pada jalur pertemuan lempeng, di mana jika terjadi pergesekan, bisa menyebabkan terjadinya gempa tektonik yang bisa berdampak pada kerusakan bangunan di atasnya. Jadi, untuk mengantisipasi efek terjadinya fenomena alam ini, leluhur masyarakat Indonesia sudah menciptakan teknologi membangun rumah agar aman dari bencana alam, dengan cara membuat rumah dari bahan kayu, baik rumah kayu tapak maupun rumah kayu panggung. Dibandingkan dengan rumah tembok, rumah kayu memiliki beberapa kelebihan, yakni bobot lebih ringan, bersifat fleksibel, mudah disusun, dan bisa dipindah-pindah. Sedangkan rumah beton memiliki bobot yang berat, kaku, dan tidak bisa dipindah-pindah. Sebagai gambaran, berikut animasi perbandingan rumah tembok dan rumah kayu ketika terjadi pergerakan tanah. Penyebab pergerakan ini diantaranya tanah labil, perubahan musim, dan gempa bumi. Gerakan horizontal. Pergerakan horizontal ini umumnya terjadi ketika memasuki musim kemarau. Beberapa jenis tanah akan mengalami retak dan retakan ini mempengaruhi bangunan yang ada di atasnya, yang bisa menyebabkan pergeseran. Kita lihat kedua contoh rumah ini. Sebelah kiri, rumah beton atau tembok, dan sebelah kanan, rumah kayu panggung. Ketika terjadi retakan tanah, pada rumah beton retakannya menjalar ke bangunan, sedangkan pada rumah kayu panggung retakan tanah tidak menjalar ke bangunan di atasnya, karena teredam oleh ruang kosong di bawah bangunan yang sering kita sebut sebagai kolong. Jadi fungsi kolong di sini salah satunya sebagai peredam pergerakan tanah. Gerakan vertikal. Gerakan vertikal ini umumnya terjadi saat musim hujan. Beberapa sisi bangunan tergerus air atau adanya rongga tanah. Ketika terjadi pergerakan vertikal pada rumah beton, langsung terjadi retakan hingga terjadi pecah tembok dan roboh. Sedangkan untuk rumah kayu panggung tidak. Sifat kayu yang lentur serta bobotnya yang ringan penyebab kerangka utama kayu masih mampu menopang beban konstruksi di atasnya. Gerakan gempa. Untuk gerakan gempa terjadi dalam waktu yang cepat dan bisa berulang-ulang.
Seperti terlihat dalam animasi, ketika terjadi gempa, rumah beton mengalami guncangan yang lebih kencang dibandingkan rumah kayu panggung. Seperti yang sudah disebutkan, ruang kosong di bawah rumah inilah yang mampu meredam pergerakan tanah merambat ke atas. Sehingga, efek dari gerakan gempa ini, rumah beton lebih beresiko pecah dan roboh dibanding rumah kayu panggung. Untuk penampakan aslinya, kita lihat beberapa bangunan rumah masyarakat Dusun Ciwadok, Indramayu ini. Rata-rata rumahnya terbuat dari kayu jati. Alasannya, selain memang di sekitar sini dekat dengan hutan jati, tanah di sini juga tergolong labil. Setiap pergantian musim selalu bergerak, sehingga jika membuat rumah beton akan mudah pecah temboknya. Ada beberapa bangunan rumah baru dengan tembok, namun harus memiliki pondasi yang benar-benar kuat dan butuh biaya besar untuk membuat kokoh pondasinya. Sekarang kita lihat bentuk rumah kayu sesungguhnya. Yang kita lihat ini rumah merangkap warung milik Wakundi. Warung liwet ini berdekatan langsung dengan hutan jati. Semuanya terbuat dari kayu jati, yang ini bagian luarnya dan yang ini bagian dalamnya. Dinding dan lantainya semua dari kayu. Yang ini bangunan musola. Semua sisinya terbuat dari kayu juga. Walaupun jarak bangunan dan tanahnya terlalu sempit, namun bangunan ini termasuk panggung juga, karena memiliki kolong di bawahnya yang berfungsi sebagai peredam pergerakan tanah. Begitu juga rumah-rumah penduduk lainnya. Saya berkesempatan berkunjung ke rumah Pak Kasim dan ngobrol dengan Kang Aceng, salah satu anak dari Pak Kasim, yang juga hobi memelihara burung yang didapat dari hutan. Wah, enggak, dikit. Gini aja. Ya, inilah situasi dan kondisi rumah saya. Kang, ini rumah dibangun tahun berapa? Kalau nggak salah sih tahun 2000. 2000. Tahun 2000. Terbuat dari kayu semua nih? Kayu semua. Kayu semua. Kenapa terbuat dari kayu, Kang? Karena di sini kan tanahnya nggak stabil. Kalau pakai beton, pakai tembokan gitu gampang pecah. Kalau gempa kadang-kadang bisa rubuh. Iya, Lebih enak mah kayu ya? lebih enak kayu. Nah, gini bantalannya Kang. Iya, bantalan ini. Biar nggak kegeser-geser gitu. Biar kegeser-geser. Jadi Kalau kalau di ada sini namanya tatapakan, kalau di sini namanya. Tatapakan. Kalau namanya. Jadi kalau geser yang ini doang ya? Iya, geser. Paling geser sedikit gitu, Iya. kita geserin lagi. Oh, berarti Tadinya gempa, diangkat rame-rame dong? diangkat rame-rame. Tambahin lagi. Pernah gempa gitu. Miring. Pintunya susah nutup. Ngaruhnya ke pintu. Terus diangkat, diganjal biar lurus lagi. Baru bener lagi. Susah kalau beton harus pakai alat berat ya. Iya. Ngangkat semua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.